Karena hari ini adalah bertepatan dengan hari Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada manusia sebagai tanda-tanda, sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bila kita kupas sejarah, makna, arti, dan hakikat Isra dan Mi'raj itu, tentu waktu tidak akan cukup dengan waktu khutbah kita yang sangat pendek ini. Maka perlu kita ambil beberapa hikmah dan dari iktibar dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali yang kita ketahui, Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj itu intinya adalah sholat 5 kali sehari semalam. Yang awal jumlahnya 50. Kemudian Nabi Muhammad bermohon lagi kepada Allah. Karena umat kami lemah, umatku lemah ya Allah, umatku kecil-kecil ya Allah. Tidak sama dengan umat-umat sebelumnya yang tingginya sampai 5 meter, yang tingginya sampai 30 cm, yang badannya tegap-tegap. Umatku lemah-lemah ya Allah. Akhirnya dikabulkanlah sampai jumlahnya 5 rakaat. Sampai jumlahnya 5 kali sehari semalam dikabulkan oleh Allah. Betapa sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Bayangkan kalau perintah itu 50 kali sehari semalam. Tentu kita tidak akan bisa melaksanakannya. Kenapa tidak bisa? Hanya sebagian orang-orang pilihan yang bisa melaksanakannya. Yang 5 kali sehari semalam saja sudah banyak yang tidak melaksanakan. Apalagi 50 kali sehari semalam. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan kita, kenapa kita harus sholat? Yang pertama, sholat itu adalah ibadah utama. Kita sudah tahu siapa yang baik sholatnya, siapa yang bagus sholatnya, maka seluruh amalan-amalan lainnya akan mengikut dengan baik dan dengan bagus. Maka sholatlah yang pertama sekali yang akan diperiksa. Itu kita sudah hafal betul dan sudah tahu betul. Tetapi kenapa kita manusia masih lalai dalam melaksanakan sholat, masih enggan, dan masih banyak di antara umat Islam hari ini yang tidak melaksanakan sholat? Apakah itu generasi muda atau bapak-bapak atau ibu-ibu sendiri yang kadang-kadang dunia sudah mau meninggalkannya. Artinya badannya sudah berbau-bau tanah, sudah mendekati liang kubur. Tetapi dia sendiri masih mencintai dunia habis-habisan. Maka inilah yang dikhawatirkan. Apa yang dikhawatirkan itu adalah ketika manusia sudah mulai peka telinganya, peka hatinya. Apa maksudnya peka telinga, peka hatinya? Ketika dia tidak mendengarkan lagi suara azan, panggilan Allah 5 kali sehari semalam, tetapi dia lebih nyaring telinganya mendengarkan suara deringan HP, deringan handphone ketimbang suara azan. Maka takutlah akan hal itu, di mana manusia lebih peduli dengan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Maka takutlah kita akan hal itu. Kita lebih mementingkan panggilan dunia daripada panggilan Allah. Tetapi bukan hanya itu saja.
Orang yang tidak mendengarkan suara azan, kemudian melaksanakan sholat, tetapi takut meninggalkan urusan dunia, maka kata Imam Al-Ghazali, ini adalah ciri-ciri dan tanda-tanda hati manusia sudah mati. Imam Al-Ghazali bilang, wahai manusia, takutlah kamu ketika hati kamu mati. Bagaimana hati manusia mati? Ketika dia tidak mendengarkan panggilan Allah, panggilan azan, tetapi dia lebih mendengarkan panggilan urusan dunianya, deringan HP. Maka siap-siaplah kita akan mendapatkan panggilan terakhir, yaitunya panggilan Israel. Ketika Israel sudah memanggil, Israel datang memanggil, itulah panggilan terakhir kita, yang takkan pernah ada lagi panggilan setelah itu. Panggilan untuk menuju kampung akhirat kita. Maka jangan sampai kita hanya menunggu panggilan Israel di atas dunia ini, tetapi panggilan azan yang berkali-kali, berpuluh-puluh kali terngiang di telinga kita, kita cuekin. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan kita, ada masalah apa kita dengan Allah? Sehingga ketika Allah memanggil kita, kita tidak peduli. Sakit hatikah kita dengan Allah? Tidak senangkah kita dengan Allah? Dendamkah kita dengan Allah karena doa kita tidak dikabulkan? Ada masalah apa kita dengan Allah? Sehingga ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tidak peduli. Tetapi ketika ada bos kita, atasan kita, komandan kita, yang memberi kita gaji, memberi kita uang, kita tunduknya bukan main, sujudnya bukan main. Ketika dipanggil oleh komandan atau bosnya kita, bosnya manusia, maka dengan sigap kita katakan, siap, siap komandan. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan? Malah banyak di antara mereka yang menunggu-nunggu dipanggil oleh atasannya, oleh bosnya, yang memberinya uang, yang memberinya gaji. Tetapi ada yang lebih besar, yang memberi kita kehidupan dunia dan akhirat. Ada yang memanggil yang lebih besar, yang memberikan kita bahagia dan ketentraman. Ada yang memanggil kita yang lebih besar, yang menentukan hidup dan matinya kita. Ada yang memanggil kita yang lebih besar, yang menentukan besar dan kecilnya rezeki kita, yaitu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa kita tidak peduli? Kenapa tidak kita datangi? Kenapa tidak kita kunjungi? Maka pertanyakanlah hati kita. Wahai hati, wahai jiwa yang tenang, ada urusan apa, ada masalah apa engkau dengan Allah? Sehingga ketika panggilan Allah engkau tidak datang. Tapi ketika panggilan bos kamu yang memberi kamu uang gaji setiap hari, kamu datang, kamu rajin. Tapi Allah yang memberikan kamu kehidupan dunia, Allah yang mematikan kamu, Allah yang membangkitkan kamu, Allah yang menentukan kadar baik dan kadar buruk kamu, tidak kamu dengar. Itulah yang harus kita takutkan ketika kita tidak mementingkan lagi panggilan Allah. Panggilan Allah sudah kita anggap angin lalu, tetapi panggilan bos, panggilan atasan, panggilan manusia sudah menjadi nomor satu bagi kita. Bal tu'siruna hayatad dunya, orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, kaya kita, tidak akan mampu membayar satu rakaat solat yang telah kita tinggalkan. Kalau uang yang tertinggal masih bisa kita kejar, tetapi perputaran waktu
yang tak pernah kembali, solat yang telah beratus-ratus kali, berpuluh-puluh kali kita tinggalkan, tidak akan bisa kita kejar kembali, tidak akan bisa kita rangkul kembali. Kemarin kita tidak solat subuh, kita panggil subuh, wahai subuh yang kemarin aku tidak solat, datanglah ke sini, aku mau solat. Tidak bisa. Jumat kemarin kita tidak datang solat Jumat, dipanggil Jumat kemarin, wahai Jumat yang lalu aku tidak solat Jumat, datanglah ke sini, aku mau solat Jumat. Tidak bisa. Solat yang telah berlalu seiring dengan berputarnya waktu tidak akan pernah kembali. Maka seperti itu pula lah kita. Ketika kita sering meninggalkan solat berkali-kali, maka solat itu tidak akan pernah kembali. Dia akan tetap menjadi saksi bisu atas kelalaian kita dalam menjalankan perintah Allah. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan kita selanjutnya, kebanyakan manusia merasa rugi dengan waktu ketika pergi sholat, pergi ke masjid memenuhi panggilan Allah. Benarkah kita rugi dengan waktu? Benarkah kita rugi dengan gaji kita? Analisa sendiri saja bapak-bapak kaum muslimin. Ketika kita duduk di kedai bercerita dengan teman-teman, setengah jam, 1 jam, sebentar saja kita sanggup. Bermain di depan handphone 1 jam, 2 jam kita sanggup. Tetapi kenapa? Ketika Allah pemberi rezeki, pengatur kehidupan kita, hanya memanggil kita untuk 10 menit saja, kita tidak mampu. Tetapi main HP, cerita-cerita sama teman-teman berjam-jam kita mampu. Lalu apa salahnya kita? Di mana letak salahnya kita? Maka tidak salah kalau seandainya setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah selalu tertunda dan diundur-undur oleh Allah. Karena ketika Allah memanggil, kita juga sering mengundur-undur dan menunda-nundanya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita masih asik dengan kehidupan dunia kita. Nanti datang lagi asar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, masih asik. Kadang-kadang pengunduran kita terlalu jauh. Maka inginnya kita, doa kita dikabulkan, rezeki kita dibanyakkan, tanaman-tanaman yang kita tanam lebat buahnya, itu cita-cita kita. Tapi panggilan Allah yang memberikan rezeki kepada buah-buahan, yang memberikan rezeki kepada padi, kepada jagung, kepada cengkeh, kepada gambir, kepada manggis, tidak kita hiraukan. Apakah kita tidak tergolong kepada orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat? Kenapa pelit kita waktu kepada Allah pemberi rezeki, sementara kepada bos kita, atasan kita, materi kita, kita malah berlomba-lomba. Maka untuk itu bapak-bapak kaum muslimin, solatlah kita. Selagi kita mampu untuk solat, jangan pikirkan kita, oh saya belum kusuk solat, oh bacaan saya belum bagus solat, oh saya belum kuat untuk solat. Allah sudah mempermudahkan segala urusan kepada manusia untuk solat. Urusan kusuk tidak menjadi penting bagi Allah. Yang penting kita berdiri menghadap kiblat, melaksanakan solat. Urusan bacaan benar atau belum benar itu belum menjadi penting. Yang penting kita tegak berdiri di belakang imam. Itulah yang penting. Oh urusan saya banyak dosa, saya belum tobat, saya belum sholat, itu tidak penting. Mau banyak dosa, mau penzina, mau banyak kelakuan yang tidak baik, itu tidak penting. Yang penting ketika panggilan Allah datang, panggilan sholat datang, tegak berdirilah di belakang imam. Sholatlah berjamaah.
dirikanlah solat. Jangan tunggu hati bersih baru solat. Jangan tunggu kelakuan baik baru solat. Jangan tunggu tobat dulu baru solat. Jangan tunggu kaya dulu baru solat. Kita tidak akan pernah kaya jika kekayaan dihadapkan kepada orang-orang yang rakus. Orang-orang tamak itu tidak akan pernah merasa puas dengan kehidupannya. Seberapa banyak pun diberikan harta kepadanya, dia tidak akan pernah merasa puas, merasa tenang, dan merasa cukup. Itulah orang-orang yang rakus, yang tamak. Tetapi orang sholat dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Kenapa orang sholat bisa merasa alhamdulillah dapat sedikit? Kadang-kadang makan juga susah, alhamdulillah juga. Karena dalam sholat ada ketenangan jiwa. Allah turunkan ketenangan batin. Allah turunkan ketenangan jiwa dan pikiran kepada orang-orang yang mendirikan sholat. Tetapi Allah tidak turunkan ketenangan hati. Allah tidak turunkan ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, ketenangan kehidupan kepada orang-orang yang tidak sholat. Makanya orang-orang yang tidak sholat itu rakus bin rakus, tamak bin tamak, dan tidak pernah merasa puas dengan kehidupannya. Itulah keistimewaan dari sholat. Maka sholatlah kita selagi kita bisa sujud. Sholatlah kita selagi tangan kita masih bergerak. Dan sholatlah kita sebelum panggilan terakhir Israel itu datang. Dengarkanlah panggilan azan, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ketika panggilan Israel sudah datang, maka sudah habislah masa kita hidup di dunia ini. Demikian saja, semoga dapat kita ambil iktibar dan manfaatnya. Faktabiru ya ulil albab.